2, 1, open your eyes. Ya, jadi bagaimana kabar Bang Feni? Wah, sehat. Jadi sebenarnya nama panjang abangnya siapa nih? Kalau boleh tahu. Nama saya aslinya ya, bukan Ya. nama panggung. Nama saya Lufai Aditya Alexander Columbus kedua. Oh, panggilannya apa nih Bang? Untuk para Oke, Bang Lufai. Selamat datang. Aku nggak mau diminta tamu. Three, two, one, open your eyes. Oke, jadi apa kabarnya ini Bang? Bang Sehat, Bang. Iya. Sehat. Abang kira gitu. Sapi pipis ini. Enggak, abang gimana? Apa kabarnya Bang? Abang orang Minang. Apa kabar Bang? Oh, sehat. Untungnya masih ya terhindar dari corona. Iya, itu semoga kita dimanapun berada terhindar dari corona atau jauh dan semoga cepat hilang corona itu. Iya Bang, soalnya Kenapa Bang? Kok ketawa Bang? Kenapa? ini saya lagi Abang nervous atau gimana nih? iya. Nggak lihat aja HP-nya Bang, apa Bang? Udah saya kirim tuh Bang. Apa tuh? Kan bokep Bang. Abang sekarang ada kegiatan lain gitu di luar sana? Kalau untuk saat ini nggak ada, Bang. Tapi ya kalau saya boleh jujur, saya sebenarnya mana ya Bang? Sedih saya tengok corona ini Bang. Karena mungkin saya sendiri masih bisa bertahan, tapi untuk lingkungan sekitar saya itu banyak yang kekurangan Bang. Iya benar, memang sangat terasa dampak dari corona ini di dunia. Jangan kan hanya di Indonesia, memang udah banyak sih, banyak yang mati juga. Jadi memang sangat parah lah. Jadi gini Bang, langsung saja lah. Jadi kan sekarang udah ada berita, ada berita tentang Bang Lufai ini sangat kontra tentang kata-kata anjay. Sedangkan masyarakat zaman now ini banyak sekali yang mengatakan anjoy gitu guys. Nah, makanya jadi karena aku juga baru lihat di berita kalau abang ini lagi viral. Nah, lagi viral abangnya. Jadi aku makanya ngajak abang ke podcast aku ini untuk klarifikasi. Jadi di video kali ini guys akan jadi di video kali ini guys akan kita cari tahu klarifikasi sebenarnya tentang Bang Lufai ini tentang Bang Lufai ini tentang anjay itu guys. Jadi kita langsung saja. Jadi gimana Bang tentang anjay itu sebenarnya Bang? Asal mulanya itu gimana Bang? Kok abang jadi kontra gitu? Sedangkan masyarakat sekarang sudah biasa bilang kata-kata anjay gitu Bang. Coba bisa dijelaskan Bang. Oke, jadi Iya Bang. Jadi satu hal yang perlu abang tahu di sini, abang saya ingin pertegas, saya sebenarnya bukan melarang masyarakat atau society untuk menggunakan kata anjay. Di sini saya hanya menganjurkan kepada KPAI itu supaya memperjelas apa makna dari kata anjay ini. Nah, karena di satu kondisi gitu ya, kata-kata anjay ini sering disalahartikan gitu Bang. Bahkan di satu kondisi kata-kata anjay ini digunakan untuk membuli. Nah, di sini saya sebagai anak bangsa Indonesia, saya seorang influencer, saya ingin memberitahukan kepada followers saya untuk ya menghindari yang negatif-negatif saja. Itu sebenarnya niat saya Bang. Bukan lagian saya ini tidak ada hak untuk melarang menggunakan kata anjay itu tersebut. Begitu sebenarnya Bang.
Oh, jadi seperti itu ceritanya. Tapi kan saya lihat dari berita-berita itu memang abang itu sangat melarang sekali untuk anak zaman sekarang itu bilang kata-kata anjay, dan udah saya baca di berita itu tentang bahwa kalau abang itu kalau sekarang kalau membilang kata anjay itu sekarang sudah dapat kena pidana. Nah, jadi asal mulanya itu memang udah dari abang itu tahu dari anjay itu kenapa baru sekarang? Emang dari dulu-dulu tuh bagaimana bang? Coba ya abang jelaskan bagaimana cerita asal mula katanya itu bang. Lah, abang tanya kenapa di apa tadi abang? Gini bang, sekali lagi ya. Sedangkan kita ketahui anak zaman sekarang ini, zaman milenial ini kan sudah memang biasa tuh. Kalau misalnya lagi nongkrong, bilang anjay, anjay, itu kan anjuy ya, anjuy kayak gitu. Jadi kan itu lebih hal biasa. Jadi kenapa kok baru di 2020 ini dipermasalahkan untuk bilang kata-kata anjuy tersebut gitu loh. Sedangkan ini kan abang ini sebenarnya tahunya baru, memang tahu baru sekarang atau memang udah tahun lama tapi baru sekarang di apa? Jadi kayak gini bang, sebenarnya kata anjay ini sudah lama ada dari tahun semenjak itu viral di tahun 2016-17 gitu kan. Oh Nah, ya. dari tahun 2011 itu sebenarnya sudah ada kata anjay, Anjay, ini bang. iya. Dan bahkan sebelumnya itu lagi kata anjay ini sudah ada. Hanya Iya, saja dalam suatu kondisi saya melihat penggunaan kata anjay ini berakibat negatif begitu. Nah, kata anjay ini sama seperti kata-kata lainnya yang bersifat ambigu, jadi memiliki makna double gitu. Ada yang bersifat negatif dan ada bersifat positif gitu. Jadi di sini yang ingin saya tekankan itu kan lucu kan kalau misalnya kita lihat ada anak-anak nyanyi meletus balon hijau anjay kan? Padahal yang kita tahu arti kata anjay itu bang, Plesetan ya? Nah, Seperti kayak plesetan gitu ya? anjing misalnya, anjrit, anjir, nah, kayak gitu kan. Iya. Benar Nggak pantas dong seorang anak kecil nyanyi kayak gitu. Terus balon hijau anjay. Iya. Itu yang saya hindari bang. Oh, jadi seperti itu. Klarifikasi dari abang Lufai sebagai penggugat guys, sebagai yang Saya tidak sebenarnya suka. saya hanya merekomendasikan untuk KPAI untuk memperjelas makna dari kata anjay ini karena sebelumnya sebenarnya kata-kata anjay ini tidak ada di KBBI itu saja. Oh iya benar sekali. Nah sebenarnya kan kata anjay ini juga dalam penyiaran juga dilarang menggunakan kata anjay ini kan bang, berarti Iya. sebenarnya kata anjay ini lebih condong ke makna negatif begitu. Benar ya. Iya itu bagus sekali pendapat dari abang ini. Jadi pesannya itu Siap nih langsung. Nah, belum bang. Jadi belum siap bang, masih banyak bang. Jadi pesan untuk anak muda zaman sekarang ini apa nih bang? Sebenarnya yang bagus itu cocok itu apa? Sedangkan anak zaman milenial ini ya udah zaman modern dan sudah wawasannya sudah tinggi dan pergaulannya sudah macam-macam nih bang. Jadi pesan yang paling penting itu sebenarnya itu apa nih bang dari kata-kata yang dari abang nih sekarang nih? Kalau menurut saya sebagai influencer yang Iya. mempunyai followers, tentunya saya ingin menghimbau kita itu untuk lebih bijak lagi dalam pemilihan kata. Gak mungkin kan kita berbicara dengan teman tongkrongan, dengan ketemu orang yang baru kenal itu kita samakan, kan nggak mungkin kan? Iya, Biasanya kita biasanya ketemu benar. orang itu biasanya lebih sopan bahasanya. Lebih formal ya bang ya? Ah ya, formal itu dia maksud saya. Anda jangan mengganggu Anjay. anjay. Ya anjay lah, seperti itu nggak baik sebenarnya bang. Abang bisa dituntut ya, abang mau dipidana. Ya, tapi kan ini sekarang klarifikasi supaya viewers atau subscriber saya kan tahu gitu bang. Iya, Maka dari itu saya sudah membawa abang supaya di sini supaya membantu untuk jadi gini ya bang. Saya cuma ngasih tahu di podcast abang ini bang. iya. Di tempat-tempat lain saya belum ada ngasih tahu.
Beneran bang. Iya. Jadi Saya juga sangat khusus di podcast abang ini saya kasih tahu sebenarnya ya bang. Jadi bang, sebenarnya saya mengecam orang untuk mengatakan kata anjay itu karena akhir-akhir ini saya dibully bang menggunakan kata anjay. Oh, itu. begitu. Karena dibully. Makanya Oh. saya tidak suka yang seperti itu bang. Oh. Nah, saya rasa saya harus melakukan sesuatu dan ini yang bisa saya lakukan bang. Nah, itu sebenarnya untuk pembelaan diri saya saja sih. Iya. Gitu ya. Jadi apakah ada dampak yang lain gitu gara-gara kan abang udah banyak nih sekarang dibully karena gara-gara abang bilang kalau anjay itu tidak bagus dan sudah melaporkannya ke KPAI dan sudah lagi diproses nih bang. Jadi apakah ada dampaknya ini bagi kegiatan abang sehari-hari atau di pekerjaan abang atau Oh, tentu ada. Itu yang soal saya mengecam kata anjay ini, itu story saya sampai dilihat sampai 150 juta orang. 150 juta? Iya bang. Wow. Makanya saya nih Itu beli atau bukan bang, memang karena saya sempat star syndrome juga karena tiba-tiba saya bukan siapa-siapa gitu kan bang. Tiba-tiba banyak orang Wow. yang melihat luar biasa story guys. saya gitu. Dan penduduk Indonesia itu hanya 270 juta, tapi 150 juta mereka yang menggunakan sosial media, mereka melihat story saya gitu bang. Oh, Dan berarti saya merasa kayak, wow, gua ini siapa sih? Gua kok bisa memberikan impact Wow. yang sebesar ini? Luar gitu. biasa itu, guys. Saya, wow. Jadi, Tapi memang kebanyakan yang membuli saya, tapi di satu sisi bang, ada seorang ibu-ibu yang bilang, yang mengatakan kepada saya, Bang Nufai, terima kasih ya Bang Nufai, anak saya jadi tidak suka menggunakan kata anjay lagi. Wah, itu perasaan saya sangat senang banget gitu. Bahagia Kayaknya itu ada ya? jerih payah saya selama ini menjadi influencer itu terbayar gitu. Iya benar. Nah, itu menjadi kepuasan saya tersendiri gitu. Iya. Walaupun di luar sana banyak yang mencaci maki saya, tapi lihat di sisi lainnya ada yang berterima kasih dengan kegiatan saya. Iya benar sekali. Tapi memang kalau dari abang yang bilang itu anjay itu sudah tidak bagus, tapi memang itu benar. Itu sebaiknya tidak usah kita mengikuti seperti kata-kata kayak gitu, walaupun kata-kata untuk tongkrongan kayak gitu. Mending kita kurang-kurangi aja. Kita tuh sebagai masyarakat dan sebagai pelajar ya, khususnya bagi kalian pelajar-pelajar ya yang di luar sana ya, kita harus bisa menyikapi. Abang ngapain mas? Jadi bagi kalian yang di luar sana ya, pelajar-pelajar ya, kalian harus bisa menyikapi yang mana yang bagus dan mana yang tidak. Memang kalau misalnya lagi nongkrong itu kita ceplos-ceplos kayak gitu memang. Ya setidaknya ya itu juga lah ya. Memang kita sebagai budiman dan budimin ini memang gimana ya? Iya bang, satu lagi yang saya ingatkan posisi saya di sini yang influencer yang punya banyak pengikut, yang story saya sampai ditengok 150 juta orang gitu kan. Tentunya kita orang bisa menjadi teladan. bagi benar. orang lain. Itu sangat bagus itu benar. Nah, itu dia. Saya ingin menjadi contoh bagi sebagai anak bangsa yang berbudi pekerti baik dan ya berkelakuan baik begitu. Iya. Oh, ada lagi pertanyaan Bang. Ini kan Abang sudah viral dan sudah memang banyak lagi naik lah Bang ini kan. Jadi ada nggak? Ini bisa dibilang abang pantas sama saya loh, karena saya terkenal abang. Iya, nggak apa-apa Bang. Karena Versi ya, jangan lupa guys ya, like dulu, like ini guys. Like. Tapi sebetulnya nih ya bang, saya merasa senang karena diundang ke acara abang. Saya sebelumnya cuma bisa nonton abang video dari YouTube loh. Gitu ya. Jangan lupa guys, subscribe. Ya, versi Van Lutz. Jangan lupa ya. Dan sekarang itu saya diundang ke sini loh, ketemu abang La Versia. Aduh. Jadi Abang bentar lagi jangan lupa, bentar lagi ada video kita di sini Bang. siap. Jadi jangan lupa ditonton dan di-share. Oh jelas lah. Ya. Yang story saya aja nonton 150 juta. Iya, maka dari itu saya juga kalau bisa kan ya nggak pansos sih, tapi kan kalau karena kita sudah berteman kan ya Bisa. ini kan ada bisnis apa terselubung ya. Jadi ini Bang, ada mau saya tanya Bang. Ini kan ada 150 juta orang yang lihat history Abang ya. Ada nggak dari keluarga tersendiri yang memang benar-benar mensupport atau malah
bilang, lah kenapa harus bilang kayak gitu? Kenapa harus ini? Malah tidak ada yang suka. Nah, bisa menceritakan keluarga abang sendiri gitu, ada yang malah mensupport, iya itu bagus. Malah ada juga, atau siapa tahu ada juga malah yang bilang, loh kenapa sih lu harus ngomong kayak gitu aja nggak boleh? Nah, bisa menceritakan Pak dari keluarga atau di keluarga abang, Pak? Jadi begini, untuk teman-teman dekat gua ya mereka sudah pasti tahu gimana kondisi gua sekarang, gimana downnya gue ketika para netizen Indonesia menghujat gua, menghujat gua dengan menilai gua tanpa tahu sudut pandang yang berbeda begitu. Sebenarnya saya sempat ngedown, jadi saya hampir depresi bang. Cuman ya saya harus kuat gitu, dan teman-teman saya mungkin sebagian ada yang ingin mempertanyakan kenapa sih anjay itu harus yang dilarang. Cuman karena melihat kondisi gue yang sekarang ini, mereka jadi ikut bantu gue. Ayo dong semangat lagi, kita cari kata-kata lagi katanya. Jangan anjay aja. Ternyata mereka mendukung saya gitu loh gitu ya. Tapi membuat kata-kata yang lain lebih modern, tapi digarisbawahi lebih memang bisa menerima dan tidak memang lebih berdidik lah. Gitu. Oh gitu ya ceritanya. Dan saya di sini sebenarnya menganjurkan kan ya pihak yang membuat KBBI gitu kan ya, kalau memang ini kata baku ya udah masukkan gitu kan ke KBBI kita biar lebih tahu, jangan salah mengartikan apa kata arti anjay itu. Nah di situ sebenarnya bang poinnya. Enggak, oh gitu ya bang ya. Enggak, saya ada yang satu agak bingung nih bang. Abang memang tidak suka dengan kata-kata anjay dan itu tidak bagus, benar? Dibilang tidak suka tapi dibilang suka sebenarnya tidak juga, karena sesekali saya memang menggunakan kata anjay. Tapi ya balik ke poin pertama tadi bang, kita harus pandai-pandai menempatkan posisi kita di mana. Kalau teman tongkrongan kita boleh pakai kata anjay, tapi kalau orang yang lebih tua atau orang baru kita temui, tentunya kita harus menggunakan kata yang lebih formal lagi seperti ini. Maaf, ada backsound. Ya. Oh jadi sebenarnya kan dari awal kita sudah berbicara ini, abang sudah viral, sudah naik, jadi kita klarifikasi tentang anjaynya bang ya. Abang dari tadi sudah saya lihat udah lebih dari 50 kali bilang anjay. Berhubung Ya, pembahasan kita itu tentang anjay, tentu saja saya mengatakan kata anjay. Ya di sini kan memang keputusan berarti ini itu abang sudah salah. Abang melaporkan supaya tidak bilang kata anjay, tapi dari awal abang sudah bilang anjay. nah Itu ini maksudnya bang, apa itu? bagaimana kita membahas tentang suatu kata tanpa menyebutkan kata itu, bagaimana bang? Kan Iya, nggak mungkin kan, juga. Iya benar. Tapi kan ini kan saya kan para subscriber saya kan bingung nih. Paling ada dari hatinya bilang, lah dia yang udah viral, dia yang udah ngomong-ngomong dilarang kata tut, nah, kayak gitu kan. Tapi kenapa dari awal dia tuh suka kali ngomong bilang kata-kata tut, nah, Bukan gitu. seperti itu bang. Saya kan mengatakan kata anjay ini hanya untuk memperjelas bagaimana hal ini bisa terjadi. Saya bukan berarti saya mengatakan anjay, bukan berarti saya suka dengan kata anjay. Itu bang. Tapi memang dari tadi Anda sudah banyak sekali bilang. Oh iya bang, ini kan abang kan sudah terkenal dan banyak lihat follower abang udah Terima kasih. dari berapa? 30 juta follower Enggak bang, Instagram. karena memang saya sempat kesel nih ya kan bang, karena Instagram saya akhirnya dihapus. Dia hapus sama sendiri-sendiri atau Bukan lah, nggak mungkin saya hapus Instagram diri saya. bisa bang? Karena Bisa. banyak yang Kita jadi apa tutorial bang? iya saya tahu bisa, Ah. tapi sepertinya banyak yang report gitu kan, mungkin memang banyak masyarakat yang tidak suka dengan saya. Tapi ya itu sebelum sempat dihapus itu saya yang melihat story saya sampai ditengok sampai 150 juta. Tapi bang, gini bang, kalau Instagram itu bang, walaupun kita report bang, dia nggak akan mungkin terhapus sendiri bang. Atau abang matikan sementara bisa bang? oh mungkin kalau yang nggak berhasil itu cuma 3-4 orang yang report bang. Tapi ini yang lihat story saya 150 juta bang. Kalau misalnya udah sangat banyak yang mereport itu tentu saja bisa dapat. Buktinya akun saya tidak ada loh. Oh berarti sekarang itu Hilang akun saya. hilang. Hilang. Udah gitu
Sedangkan follower abang cuma 30 juta, yang menonton 150 juta. Berarti yang banyak banget yang benar-benar kepoin abang dan tanpa memfollow abang gitu ya? Iya Bang. Oh, begitu ceritanya. Atau bisa dibilang stalker. Stalker ya, gitu ya. Wah, jadi itu sangat menyedihkan sekali ya. Iya sih, tapi ya namanya kita influencer ya emang, tapi nggak mungkin lah kita dengan masalah kayak gini aja langsung keo gitu kan. Saya buat Instagram baru lagi dan akan menanam kata baru lagi. Nanti akan hapus lagi. Ya, semoga viral lagi Dan bisa saya undang lagi. Jadi gitu guys. Iya. Jadi walaupun kita dari tadi membicarakan hal-hal viral kayak gitu guys, dan sekarang sudah diklarifikasi oleh Abang Lufai, ya sorry guys ya, Lufai, jadi gitu guys. Jadi pakai gitu guys, semoga abang juga benar-benar sudah tidak ada lagi yang mengata-ngatakan abang, dan semoga saudara-saudara atau keluarga abang Lufai ini ya diberkati. saya mengharapkan yang baik-baik. Sebenarnya saya mau datang ke podcast abang ini bang, supaya masyarakat Indonesia bisa melihat dari sudut pandang saya seperti itu. Saya tidak ingin mereka salah menafsirkan apa yang saya maksudkan seperti itu. Karena sebenarnya niat saya itu baik, bang, baik. Tidak ada niat jahat seperti itu. Maka itu saya sudah mengundang abang ke sini supaya untuk benar-benar klarifikasi sesungguhnya. Sesungguhnya itu klarifikasi itu seperti apa gitu loh. Jadi kan sudah dijelaskan sama abang tadi. Jadi kalau kalian tadi yang menontonnya lupa atau apa, ulang lagi videonya, ulang lagi. Kalau bisa diulang lagi tiap hari gitu. Jadi bang, sedikit lagi pembicaraan bang. Jadi kan subscriber gue ini kan bang belum tahu nih pendidikan abang tuh apa aja bang. Dari kecil sampai besar nih pendidikan abang tuh apa aja bang? Kalau belum tahu bang. Bertanya pendidikan jangan, itu nggak perlu dilakukan lagi bang, karena saya dari TK aja itu udah Di luar atau di dalam di domestik atau di internasional? di luar nalar loh. Oh gitu. Sehingga ilmu yang saya dapatkan itu bukan main-main bang. Iya. Ilmu yang sangat kompeten gitu loh. Saya juga Kompetitif dan subjektif, objektif dan tidak kalah esai. saing. Enggak. Subjektif, objektif dan esai. Ya ada juga isian loh. Benar sekali ya. ¿Cómo se llama?